Guardiola mendukung John Stones untuk dipanggil kembali ke Inggris. Pep Guardiola yakin bek Manchester City John Stones pantas dipanggil kembali ke skuad Inggris setelah melanjutkan kebangkitannya melawan Fulham. Southgate akan menunjuk skuad Inggrisnya minggu depan untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang melawan San Marino, Albania, dan Polandia. Dia pantas mendapatkan penarikan kembali ke Inggris, kata Guardiola. Tentu saja, Gareth Southgate lebih tahu dari saya apa yang dia butuhkan. Tetapi jika itu terjadi, satu-satunya orang yang akan senang dan senang dengan kembalinya dia ke tim nasional adalah saya. Penampilan hebat lainnya, selain dari tujuan, penampilannya sangat penting dalam cara dia bermain. Fulham, yang kebobolan 2 gol dalam 7 pertandingan Liga sebelumnya, berhasil menahan City hingga 2 menit setelah jeda. Tim tamu mencetak 3 gol dalam 13 menit. Yang terakhir terjadi ketika mantan bek City, Tosin Adarabioyo, kebobolan penalti setelah melakukan pelanggaran canggung terhadap Ferran Torres. Tosin membuat kesalahan pada awalnya dengan apa yang dia coba. Dan kemudian setelah itu, kita sering melihat penggabungan itu dengan kesalahan lain karena dia berusaha keras untuk menebus kesalahan asli itu. Kata bos Fulham Scott Parker, dia belajar dengan cepat. Dia akan menjadi tipe yang akan datang. Kami perlu memahami perbedaannya. Dan kami juga perlu tumbuh. Dan Tosin pun perlu tumbuh pada saat-saat itu. Kemudian kami akan melakukannya secara individu dan sebagai tim. Ujung tombak Manchester City yang makin hidup dan berani. Ketika rumor Manchester City jadi favorit untuk mendapatkan bintang Borussia Dortmund Erling Haaland semakin kencang berembus, dua striker The Citizen unjuk gigi. Keduanya adalah Gabriel Jesus dan Sergio Aguero. Kontribusi mereka mengantar Manchester City membungkam Fulham 3-0 pada lanjutan Liga Inggris. Minggu 14 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. 1 gol The Citizen lainnya dicetak oleh John Stones. Gabriel Jesus dan Sergio Aguero mempertahankan rekor mereka pada laga itu, yaitu minimal mencetak 2 gol di setiap pertandingan mereka saat bermain bersama. Aguero mendapatkan keuntungan besar setelah mendapatkan kesempatan bermain selama 90 menit untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 tahun. Gabriel Jesus tampak hidup dalam pertandingan itu. Dia terus berlari nyaris tanpa henti, lalu menyelusup liar setiap ada kesempatan sehingga merepotkan Fulham. Namun, ada juga momen ketika ia berlari tanpa tujuan dan hanya membuang-buang waktu. Usaha tak kenal lelah, Gabriel Jesus menuai hasil sepadan. Dia berhasil memanfaatkan kesalahan di lini pertahanan Fulham dan mencetak gol. Meskipun Gabriel Jesus dan Sergio Aguero masing-masing menyumbang gol dalam kemenangan meyakinkan itu, manajer Man City, Pep Guardiola dipastikan masih akan mencari striker baru. City ngotot mengejar Haaland karena Aguero akan habis kontraknya pada akhir musim ini. Manchester City harus mencari pengganti yang bisa diandalkan. Haaland dianggap sosok yang tepat jika musim depan berhasil mendapatkan tanda tangan Haaland plus didukung pemain seperti Gabriel Jesus hingga Kevin De Bruyne, maka The Citizen akan kembali menjadi favorit juara Liga Inggris untuk musim depan. Direktur Man City memesan tiket untuk gelandang La Liga. Direktur Man City, Txiki Begiristain mengklaim telah bertemu dengan prospek lini tengah Barcelona yang sedang naik daun, Ilaix Moriba pada 2019 sebelum memesan penerbangan ke Inggris untuk remaja tersebut dan keluarganya untuk bergabung dengan klub Etihad. Mengingat hubungan dekat antara hierarki City dan Barcelona, tidak mengherankan melihat Begiristain secara khusus mengawasi lini produksi di La Masia. Dan laporan pada hari Minggu mengisyaratkan bahwa satu nama tertentu hanya beberapa inci dan mengikuti di jejak Eric Garcia. Menurut jurnalis Albert Roge dari surat kabar Spanyol Sport, Txiki Begiristain yang saat ini menjabat sebagai direktur sepak bola Manchester City bertemu dengan gelandang Barcelona Ilaix Moriba dan keluarganya pada tahun 2019 dan memesan tiket penerbangan untuk menandatangani kontrak dengan klub Etihad setelah pulang. Roge menulis bahwa sebenarnya Mamadi, ayah Ilaix Moriba, yang membatalkan penerbangan ke Manchester pada pagi hari karena mereka akan melakukan perjalanan dan akhirnya memutuskan bahwa yang terbaik adalah putranya memperbarui di Barcelona. Pemain yang sekarang berusia 18 tahun ini mengalami apa yang dianggap banyak orang sebagai musim terobosannya di level teratas permainan profesional. Moriba berperan dalam hasil imbang 1-1 Barcelona di PSG di UEFA Champions League. Man City jadi garang karena ulah Liverpool musim lalu.
Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, tak ingin mengulangi kesalahan yang sama di Liga Inggris musim 2019-2020 pada musim lalu. The Citizens tak mampu membendung keperkasaan Liverpool. Manchester City menjadi tim yang paling subur di Liga Inggris musim 2019-2020 dengan 102 gol. Namun Kevin De Bruyne CS tertinggal 18 poin dari pasukan Jurgen Klopp yang merengkuh trofi Liga Inggris musim 2019-2020. Pada Liga Inggris musim 2020-2021, Manchester City tampil impresif. Saat ini, Man City berada di posisi puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 71 poin dari 30 pertandingan. Anak asuh Guardiola unggul 17 poin dari rival kota mereka Manchester United. Ketertinggalan 18 poin dari Liverpool musim lalu membuat para pemain Man City geram. Gelandang Man City, Bernardo Silva, mengatakan bahwa hal itulah yang membuat timnya tampil garang musim ini. Rasanya tidak enak, itu membuat frustasi. Kata Bernardo seperti dilansir bolasport.com dari laman resmi Manchester City. Ketika Anda terbiasa menang, tidak pernah bagus untuk menjadi yang kedua. Kami tidak ingin menjadi yang kedua, kami ingin menjadi yang pertama dan tetap di sana. Tentu saja, perasaan ketika Anda menang jauh lebih baik daripada perasaan ketika Anda kalah. Musim ini kami berjanji satu sama lain bahwa kami tidak akan memberikan 100%, tetapi 200% untuk kembali lebih kuat dan memenangkan trofi Liga Inggris lagi. Ujar Bernardo melanjutkan. Perjalanan Joao Cancelo bela Manchester City. Joao Cancelo kini menjadi pemain andalan lini belakang Manchester City. Namun siapa sangka, bek sayap asal Portugal ini sempat frustasi membela The Citizens. Joao Cancelo mengakui dirinya sempat mengalami masa-masa sulit di klub. Dia nyaris akan meninggalkan klub setelah kesulitan untuk bermain optimal sejak awal kedatangannya di Premier League 2 musim lalu. Pemain asal Portugal ini sempat dikabarkan akan dijadikan bahan pertukaran pemain di bursa transfer musim panas lalu. Namun di musim 2020-2021, Cancelo berhasil membuktikan kemampuannya dan membalikan nasibnya di klub. Kini mantan pemain Juventus ini mampu menjadi pilihan utama tim di sisi kiri pertahanan dan berhasil membentuk kuartet pertahanan yang kokoh bersama Ruben Dias, John Stones, dan Kyle Walker yang baru kebobolan 21 gol di Premier League musim ini yang merupakan tim dengan catatan pemasukan paling sedikit. Cancelo menyebut dirinya sempat tak yakin atas perubahan posisinya ke sisi kiri pertahanan, karena sebelumnya dia selalu bermain di sisi kanan. Dengan kepercayaan yang diberikan Guardiola kepada dirinya, Cancelo pun kini mampu tampil impresif di posisi tersebut. Guardiola memiliki banyak pengaruh di peranku sekarang di Manchester City, dan saya masih belum terlalu yakin akan hal itu karena itu jauh lebih sulit daripada melakukan apa yang biasa saya lakukan, yaitu bermain di sisi kanan. Tutur Cancelo di situs resmi klub. Awal kedatangannya di City, Cancelo mengungkapkan dirinya cukup percaya diri dengan bakatnya sendiri. Bisa bersaing dengan para pemain hebat The Citizen lainnya yang sudah berada di klub lebih dulu. Saya tiba di sini dan berpikir saya akan datang dan akan segera cocok karena saya sangat percaya pada diri saya sendiri dan banyak bakat saya. Saya pikir itu tidak diyakinkan, itu percaya pada diri saya sendiri, ungkap mantan pemain Valencia tersebut.